Assalamualaikum sahabat, pasti gampang. Setelah kesulitan, pasti ada jalan terang. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah penuh misteri tentang seorang gadis kecil yang mengalami kejadian di luar nalar. Salsabila, gadis 11 tahun yang awalnya sehat, tiba-tiba mengalami perubahan mengerikan. Perutnya membesar tanpa sebab yang jelas. Dokter yang memeriksanya tak bisa berkata-kata. Dan semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin banyak hal tak masuk akal yang terungkap. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya bersembunyi di balik kejadian ini? Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis salawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Angin malam bertiup kencang, membuat daun-daun kering berjatuhan di halaman rumah kecil itu. Di dalam kamar, seorang gadis kecil bernama Salsabila terbangun dengan napas memburu. Perutnya terasa aneh, sedikit kencang, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ia duduk di tepi ranjang, memegangi perutnya dengan ekspresi bingung. "Ibu!" Suaranya lirih, hampir tak terdengar di tengah sunyi malam. Tak ada jawaban, hanya suara detak jam dinding yang terus berdetak pelan. Salsabila mencoba tidur kembali, namun perasaan gelisah tak kunjung hilang. Matahari mulai naik di ufuk timur, menyinari desa kecil tempat Salsabila tinggal. Ibu Salsabila, Rahma, sedang sibuk di dapur ketika tiba-tiba mendengar suara panggilan putrinya. "Ibu, lihat ini." Suara Salsabila terdengar penuh kebingungan. Rahma menoleh dan mendekati anaknya yang berdiri di depan cermin. Matanya membelalak ketika melihat perut Salsabila yang tampak lebih besar dari biasanya. "Ya Allah, apa yang terjadi denganmu, Nak?" Suara Rahma gemetar. Salsabila hanya menggeleng. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Rahma berusaha berpikir jernih, tapi kepanikannya semakin menjadi-jadi. Ia mencoba meraba perut anaknya, mencari tahu apakah ada yang salah. "Sakit, Nak?" tanyanya. Namun Salsabila hanya menggeleng pelan. "Tidak, Bu. Aku tidak merasa sakit. Tapi kenapa perutku seperti ini?" Rahma menarik napas panjang. Pikirannya berputar mencari jawaban. "Kita harus ke dokter," katanya akhirnya. Meski hatinya penuh kekhawatiran, Salsabila menggenggam tangan ibunya erat. Matanya berkaca-kaca. Rahma dan Salsabila berjalan melewati jalan setapak menuju puskesmas desa. Sepanjang jalan, tetangga yang melihat mereka berbisik-bisik dengan tatapan penuh tanya. "Kenapa dengan anak Rahma?" bisik seorang ibu kepada tetangganya. "Lihat perutnya, bukankah itu tidak wajar?" balas yang lain dengan nada curiga. Rahma menundukkan kepala, tak ingin mendengar perkataan orang-orang. Ia menggenggam tangan anaknya lebih erat, seakan melindunginya dari tatapan mereka. Setibanya di puskesmas, mereka segera menemui seorang dokter bernama Dr. Hasan. Dr. Hasan mengamati Salsabila dengan penuh perhatian. "Coba berbaring, Nak," katanya lembut, berusaha menenangkan gadis kecil itu. Salsabila menurut. Sementara Rahma duduk di sampingnya dengan wajah cemas. Dokter mulai meraba perut Salsabila, mencari tanda-tanda kelainan. Namun, semakin ia memeriksa, ekspresinya semakin berubah, dari bingung menjadi tegang. "Ini tidak biasa," gumamnya, membuat Rahma semakin khawatir. "Apa yang terjadi dengan anak saya, Dok?" tanyanya dengan suara gemetar. Dr. Hasan menarik napas panjang sebelum menjawab. "Kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini sangat aneh," katanya pelan. Rahma merasakan tubuhnya melemah, seolah kakinya tak mampu menopang tubuhnya. "Aneh bagaimana, Dok?" tanyanya dengan suara bergetar. Dokter ragu sejenak sebelum menjawab. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa perut Salsabila seperti mengandung sesuatu. Rahma langsung menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Sementara itu, Salsabila hanya diam, tak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Kabar tentang kondisi Salsabila dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai berdatangan ke rumah Rahma, ingin tahu apa yang terjadi. Bagaimana mungkin anak sekecil itu hamil? Bisik seseorang dengan nada tak percaya. Ini pasti ada hubungannya dengan hal gaib. Ujar yang lain dengan nada takut. Rahma semakin tertekan dengan semua pembicaraan itu. Sementara Salsabila hanya menunduk diam. Ia merasa dunianya tiba-tiba berubah menjadi tempat yang asing dan menakutkan. Namun, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu, Rahma duduk termenung di samping tempat tidur Salsabila. Matanya memandang perut anaknya yang masih membesar dengan gelisah. Pikirannya berkecamuk, berusaha mencari jawaban atas kejadian yang sulit diterima akal ini. "Bu, aku kenapa?" tanya Salsabila dengan suara lirih. Rahma mengelus rambut anaknya dengan lembut, menahan air matanya agar tak jatuh. "Besok kita akan ke rumah sakit kota. Nak, kita harus mencari tahu lebih lanjut," ucapnya. Salsabila hanya mengangguk. Meski dalam hatinya ia masih dipenuhi ketakutan. Pagi itu, Rahma dan Salsabila menaiki mobil menuju rumah sakit di kota. Perjalanan terasa begitu panjang, dengan kecemasan yang menggantung di udara. Di dalam mobil, Salsabila terus memegangi perutnya, merasa ada sesuatu yang aneh. "Bu, aku merasa ada yang bergerak di dalam," katanya tiba-tiba. Rahma tersentak. Tangannya mencengkeram erat tas di pangkuannya. "Jangan berpikir yang aneh-aneh. Nak, kita akan segera tahu jawabannya," ucapnya mencoba menenangkan. Namun, dalam hatinya, Rahma sendiri tak bisa menghilangkan rasa takutnya. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung menuju ruang radiologi untuk pemeriksaan USG. Dokter Satria, dokter yang menangani Salsabila, mulai mengoleskan gel di perutnya. Layar USG mulai menampilkan gambaran hitam putih yang samar. Namun, ekspresi dokter Satria perlahan berubah menjadi tegang. Rahma melihat perubahan itu dan langsung bertanya, "Ada apa, Dok?" Dokter Satria menelan ludah, seolah ragu untuk berbicara. "Ini bukan sesuatu yang biasa," katanya dengan suara rendah. Rahma merasakan tubuhnya melemas mendengar ucapan dokter. "Maksud dokter, ada sesuatu dalam tubuh anak saya." Suaranya hampir bergetar. Dokter Satria menatap layar USG dengan tatapan penuh ketidakpercayaan. "Saya belum pernah melihat kasus seperti ini sebelumnya," ujarnya. "Gambar ini menunjukkan ada sesuatu yang bergerak. Tapi bukan janin manusia," lanjutnya pelan. Rahma membeku di tempatnya. Sementara Salsabila mulai menggigil ketakutan. "Bu, aku takut," lirihnya. Setelah pemeriksaan, Rahma memutuskan untuk membawa Salsabila kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan, ia tak berhenti memikirkan perkataan dokter. "Bukan janin manusia." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Sampai di rumah, suasana terasa lebih dingin dan sunyi dari biasanya. Salsabila langsung masuk ke kamarnya dan berbaring, merasa tubuhnya lelah. Sementara itu, Rahma duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, saat ia menatap pintu kamar anaknya, ada perasaan aneh yang merayapi tubuhnya. Tengah malam, Rahma terbangun karena mendengar suara berbisik di dalam kamar Salsabila. Awalnya ia mengira anaknya sedang mengigau. Namun suara itu terdengar seperti dua orang yang sedang berbicara. Perlahan, ia berjalan ke depan pintu kamar Salsabila dan mendekatkan telinganya. "Jangan takut, sebentar lagi semuanya akan selesai." Suara lirih terdengar dari dalam. Rahma langsung membuka pintu dengan panik. Namun ia hanya menemukan Salsabila tertidur. Jantungnya berdetak kencang. Tidak mungkin ia salah dengar. Ia mendekati anaknya dan menyentuh keningnya yang terasa lebih dingin dari biasanya. Di dalam tidurnya, Salsabila mulai mengerang, seolah mengalami mimpi buruk. Keningnya berkeringat, dan tubuhnya sedikit menggigil. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berada di tempat yang asing. Sebuah hutan gelap dengan kabut pekat menyelimutinya. Dari kejauhan, ia mendengar suara tangisan yang mengerikan. Ketika ia menoleh, ada sosok wanita berbaju putih berdiri tak jauh darinya. "Kau milikku sekarang,"
bisik suara itu sebelum semuanya menjadi gelap. Salsabila tersentak bangun dari tidurnya dengan napas memburu. Dadanya naik turun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Matanya mencari-cari sekeliling kamar, memastikan ia benar-benar sudah terjaga. Rahma yang duduk di tepi ranjang langsung menggenggam tangannya. "Nak, kamu mimpi buruk?" tanyanya dengan penuh kekhawatiran. Salsabila mengangguk lemah. Matanya masih dipenuhi ketakutan. Ada seseorang dalam mimpiku, Bu. Dia bilang aku miliknya," bisiknya dengan suara gemetar. Rahma berusaha menenangkan anaknya, mengusap punggungnya dengan lembut. "Itu hanya mimpi, sayang. Semua sudah berlalu," ucapnya meski hatinya penuh keraguan. Namun, saat Rahma hendak menyelimuti Salsabila, matanya menangkap sesuatu di lengan anaknya. Sebuah bekas lebam kehitaman yang membentuk jejak jari terlihat di sana. Jantung Rahma berdegup lebih kencang. Tangannya gemetar saat menyentuh tanda itu. "Nak, ini bekas apa?" tanyanya dengan suara tercekat. Salsabila menatap lengannya sendiri. Matanya membesar karena terkejut. Keesokan paginya, Rahma menerima panggilan dari Dokter Satria. "Bu Rahma, saya sudah menganalisis hasil pemeriksaan Salsabila tadi malam." Suara dokter terdengar tegang. Rahma menggenggam ponselnya lebih erat. Perasaannya tak enak. "Saya menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu medis," lanjut dokter dengan suara lebih pelan. Rahma menelan ludah. Tubuhnya merinding mendengar perkataan itu. "Apa maksud dokter?" tanyanya dengan suara bergetar. "Ada sesuatu di dalam tubuh anak ibu, dan saya sarankan ibu segera mencari bantuan lain," jawab dokter dengan nada berat. Setelah menutup telepon, Rahma terduduk lemas di kursi. Ia menatap Salsabila yang sedang duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Kejadian aneh yang terus terjadi membuatnya semakin yakin bahwa ini bukan sekadar masalah kesehatan biasa. "Kita harus mencari bantuan lain," gumamnya. Ia teringat pada seorang kiai bernama Kiai Hamdan yang dikenal memiliki ilmu agama yang mendalam. Tanpa ragu, Rahma memutuskan untuk membawa Salsabila ke pesantren tempat Kiai Hamdan tinggal. "Nak, kita akan pergi ke tempat Kiai Hamdan. Mungkin beliau bisa membantu," ucapnya. Rahma dan Salsabila tiba di pesantren yang terletak di pinggiran desa. Udara di sekitar pesantren terasa lebih sejuk. Namun ada keheningan yang membuat suasana terasa hikmat. Kiai Hamdan duduk di serambi rumahnya, menyambut mereka dengan tatapan teduh. "Assalamualaikum, Bu Rahma. Apa yang membawa kalian ke sini?" tanyanya lembut. Rahma menahan air matanya yang hampir jatuh, lalu mulai menceritakan kejadian yang menimpa Salsabila. Kiai Hamdan mendengarkan dengan seksama. Wajahnya semakin serius seiring cerita Rahma berlanjut. Setelah Rahma selesai bercerita, Kiai Hamdan menutup matanya sejenak dan menarik napas panjang. "Apa yang terjadi pada anak ibu bukan hal yang biasa," ujar Kiai Hamdan akhirnya. Rahma semakin cemas. Matanya penuh harap agar Kiai bisa memberikan jawaban. "Ada sesuatu yang mengikuti Salsabila, sesuatu yang bukan berasal dari dunia kita," lanjutnya dengan suara tenang. Salsabila menundukkan kepala. Tubuhnya terasa semakin dingin. "Sejak kapan anak ini mulai mengalami perubahan?" tanya Kiai Hamdan. Rahma mencoba mengingat-ingat, lalu teringat sesuatu. "Sejak kami mengunjungi makam tua di desa sebelah. Setelah itu, semuanya mulai berubah," jawabnya dengan suara pelan. Kiai Hamdan mengangguk perlahan. Matanya menatap dalam ke arah Salsabila. "Kita harus melakukan ruqyah. Jika benar ada gangguan, maka malam ini akan terungkap," ujarnya. Rahma menelan ludah. Tangannya mencengkeram tangan anaknya lebih erat. "Tapi Kiai, apakah ini berbahaya?" tanyanya dengan nada khawatir. Kiai Hamdan tersenyum tipis, lalu menjawab, "Ketika kita bersama Allah, tidak ada yang perlu ditakutkan." Malam itu, ruqyah pun dimulai, dan sesuatu yang mengerikan terjadi. Salsabila tiba-tiba menggeliat. Suaranya berubah menjadi lebih berat dan dalam. Malam semakin larut. Suasana pesantren terasa sunyi dan mencekam. Kiai Hamdan duduk di depan Salsabila, membuka Al-Quran di tangannya. Rahma duduk di samping anaknya,
menggenggam tangannya erat-erat. Dengar baik-baik. Nak, apapun yang terjadi, tetap ingat Allah. Bisik Rahma di telinga Salsabila. Kiai Hamdan mulai melantunkan ayat-ayat suci. Suaranya tenang namun penuh kekuatan. Pada awalnya, Salsabila hanya menunduk, matanya terpejam. Namun, beberapa detik kemudian, tubuhnya mulai bergetar pelan. Getaran di tubuh Salsabila semakin kuat. Nafasnya memburu seperti orang yang kelelahan. "Ibu, aku panas," bisiknya dengan suara lemah. Kiai Hamdan melanjutkan bacaan rukyahnya. Suaranya semakin menggelegar. Tiba-tiba, Salsabila mengerang keras. Tangannya mencengkeram lantai. Rahma menjerit kecil. Namun Kiai Hamdan memberi isyarat agar ia tetap tenang. "Siapa yang ada dalam tubuh anak ini? Keluarlah atas izin Allah," seru Kiai Hamdan. Salsabila membuka matanya perlahan. Namun yang terlihat bukan tatapan seorang anak kecil, melainkan sorot mata yang tajam dan penuh kebencian. Bibir Salsabila bergerak. Namun suara yang keluar bukanlah suaranya. "Dia, milikku. Kalian tidak bisa mengambilnya dariku." Suara berat dan serak terdengar. Rahma memucat. Tubuhnya terasa lemas mendengar suara yang begitu asing keluar dari mulut anaknya. "Astagfirullah, siapa kamu?" tanya Kiai Hamdan. "Tetap tenang. Dia sudah diberi tanda. Aku tidak akan melepaskannya." Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih menyeramkan. Tubuh Salsabila tiba-tiba melayang sedikit dari lantai. Kakinya tidak menyentuh tanah. Rahma menangis ketakutan. Sementara Kiai Hamdan terus melantunkan ayat-ayat suci tanpa henti. Salsabila menggeliat, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari tubuhnya. Dari luar pesantren, terdengar suara angin berdesir kencang, seakan ada kekuatan besar yang marah. "Dengan izin Allah, keluarlah dari tubuh anak ini," seru Kiai Hamdan dengan suara lantang. Salsabila tiba-tiba menjerit. Suaranya bercampur dengan suara lain yang lebih berat. "Tidak, dia sudah menjadi bagian dariku." Suara itu menggelegar di dalam ruangan. Tubuh Salsabila kembali terjatuh ke lantai. Ia menggigil dengan mata terpejam. "Rahma, basuh wajahnya dengan air zam-zam," perintah Kiai Hamdan. Rahma buru-buru mengambil air zam-zam yang sudah disiapkan Kiai Hamdan. Dengan tangan gemetar, ia menyeka wajah anaknya dengan air suci itu. Begitu tetesan pertama menyentuh kulitnya, Salsabila kembali menjerit keras. "Berhenti! Itu menyakitkan." Suara serak itu kembali terdengar dari tubuhnya. Kiai Hamdan menutup mata sejenak, lalu membaca ayat Al-Fatihah dengan penuh khusyuk. Tiba-tiba, tubuh Salsabila berhenti bergerak. Hanya napasnya yang masih tersengal-sengal. Ruangan terasa lebih tenang, namun mereka tahu, pertarungan belum benar-benar berakhir. Perlahan, mata Salsabila kembali terbuka, kali ini dengan sorot yang lebih tenang. Namun, sebelum benar-benar sadar, ia berbisik sesuatu dengan suara lemah. Aku melihat dia, wanita berbaju putih. Dia bilang aku harus ikut dengannya." Rahma membeku mendengar pengakuan anaknya. "Dia muncul dalam mimpimu?" tanya Kiai Hamdan lembut. Salsabila mengangguk. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Dia bilang, dia sudah menandai aku, dan akan kembali menjemputku." Kiai Hamdan terdiam sejenak, lalu menatap Rahma dengan tatapan penuh arti. "Bu Rahma, apakah ada sesuatu yang terjadi sebelum semua ini bermula?" tanyanya. Rahma mengerutkan kening, mencoba mengingat sesuatu. Perlahan, wajahnya berubah pucat, seolah sesuatu baru saja terlintas di pikirannya. "Dulu, sebelum kejadian ini, Salsabila pernah jatuh sakit setelah kami mengunjungi makam tua di desa sebelah." Rahma mulai berbicara. Sejak saat itu, dia mulai sering bermimpi aneh dan mengalami kejadian ganjil. Lanjutnya, Kiai Hamdan menarik napas panjang, seolah sudah menduga semuanya. Kiai Hamdan menatap Rahma dengan dalam, lalu mengangguk pelan. "Makam tua di desa sebelah. Sejak kapan kalian terakhir ke sana?" tanyanya. Rahma mencoba mengingat, lalu menjawab dengan suara pelan. "Sekitar 3 bulan lalu." Saat itu,
Salsabila tiba-tiba demam tinggi setelah pulang dari sana. Tambahnya dengan wajah penuh kecemasan. Kiai Hamdan menarik napas panjang, lalu menatap Salsabila yang kini mulai lebih tenang. Ada sesuatu di tempat itu, sesuatu yang menginginkan anak ini, ucapnya akhirnya. Rahma menggigit bibirnya. Perasaan bersalah mulai menyelimutinya. Apakah saat kalian berkunjung ke makam itu, terjadi sesuatu yang aneh? Tanya Kiai Hamdan. Rahma mengerutkan kening, mencoba mengingat detail yang mungkin ia lupakan. Lalu, wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Salsabila, dia mengambil sesuatu dari sana, bisiknya dengan suara bergetar. Kiai Hamdan mengangkat alisnya. Apa yang dia ambil? Sebuah batu kecil berwarna hitam. Dia bilang itu terlihat cantik, jadi dia membawanya pulang, jawab Rahma. Seisi ruangan terasa lebih dingin, seakan sesuatu sedang memperhatikan mereka. Kiai Hamdan menutup matanya sesaat, lalu menghela napas panjang. Itu bukan batu biasa, Bu Rahma. Kemungkinan besar itu benda bertuah yang seharusnya tidak diambil, katanya pelan. Rahma menelan ludah. Matanya mulai berkaca-kaca. Apa yang harus kami lakukan, Kiai? Suaranya hampir tak terdengar. Kita harus mengembalikannya ke tempat asalnya, jawab Kiai Hamdan tegas. Rahma merasakan bulu kuduknya meremang. Tubuhnya bergetar memikirkan harus kembali ke tempat itu. Namun, sebelum ia sempat berbicara, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu. Semua orang di ruangan terdiam. Hanya suara angin malam yang terdengar berdesir dari luar. Rahma menoleh ke arah pintu dengan wajah ketakutan. Siapa? Siapa yang datang malam-malam begini? Bisiknya dengan suara parau. Kiai Hamdan bangkit dengan tenang, lalu berjalan mendekati pintu. Ia mengintip dari celah kecil, namun tak melihat siapapun di luar. Bismillah, ucapnya, lalu membuka pintu perlahan. Namun, yang ada di sana hanyalah angin malam yang berhembus dingin, dan suara bisikan samar yang terdengar di kejauhan. Keesokan harinya, Rahma, Salsabila, dan Kiai Hamdan bersiap kembali ke makam tua. Rahma membawa sebuah kain putih kecil yang membungkus batu hitam yang dulu diambil Salsabila. Perjalanan mereka terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menghalangi langkah mereka. Saat mereka tiba di dekat makam, udara tiba-tiba menjadi lebih dingin dari biasanya. Salsabila menggenggam tangan ibunya erat. Tubuhnya mulai gemetar tanpa alasan. Bu, aku merasa ada yang menunggu kita di sana, bisiknya pelan. Kiai Hamdan tetap berjalan ke depan. Matanya lurus menatap makam yang tertutup pepohonan lebat. Kiai Hamdan meminta Rahma untuk berdiri di dekat Salsabila sementara ia mendekati makam. Dengan hati-hati, ia membuka kain yang membungkus batu hitam itu. Begitu batu itu tersingkap, angin di sekitar mereka bertiup semakin kencang. Dengan izin Allah, aku kembalikan apa yang bukan milik kami, ucap Kiai Hamdan seraya meletakkan batu itu di atas tanah. Seketika, suara gemuruh terdengar, seolah bumi bergetar halus di bawah kaki mereka. Salsabila tiba-tiba merasa tubuhnya lebih ringan, seolah sesuatu yang menekannya selama ini telah pergi. Alhamdulillah, bisik Rahma. Air matanya jatuh karena lega. Sejak batu itu dikembalikan, Salsabila tidak lagi mengalami mimpi buruk. Lebam di lengannya perlahan menghilang, dan perutnya kembali normal. Rahma menangis penuh syukur, merasa beban berat telah terangkat dari hidupnya. Kiai Hamdan mengingatkan mereka untuk tidak sembarangan mengambil sesuatu dari tempat yang bukan milik mereka. Terkadang, sesuatu yang terlihat biasa bisa memiliki sejarah yang tidak kita pahami, ujarnya lembut. Rahma mengangguk penuh penyesalan, lalu menggenggam tangan anaknya erat-erat. Kini, mereka bisa kembali menjalani hidup tanpa bayangan ketakutan yang menghantui mereka. Beberapa hari setelah pengembalian batu, kehidupan Salsabila kembali seperti semula. Ia mulai bermain dengan teman-temannya, dan senyum kembali menghiasi wajahnya. Rahma merasa lega, mengira semua sudah berakhir. Namun, di suatu malam, Salsabila tiba-tiba terbangun dengan tubuh gemetar. "Bu, dia masih di sini," bisiknya dengan suara ketakutan. Rahma tersentak.
Matanya membesar saat melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Bayangan itu tak bergerak, hanya menatap mereka dengan mata kosong yang menakutkan. Rahma segera membawa Salsabila ke pesantren Kiai Hamdan. "Kiai, kenapa masih ada gangguan?" tanyanya dengan suara cemas. Kiai Hamdan menghela napas panjang, lalu menatap Salsabila dengan penuh pemahaman. "Ada sesuatu yang belum selesai," katanya pelan. "Gangguan ini bukan sekadar karena batu itu, tapi ada ikatan yang harus kita putus." Rahma menggigit bibirnya. Hatinya semakin diliputi ketakutan. "Apa maksudnya, Kiai?" tanyanya dengan suara bergetar. Kiai Hamdan memejamkan mata, lalu mulai membaca doa dengan suara lembut. Salsabila tiba-tiba merasa kepalanya berat, lalu tubuhnya melemah. "Ada janji yang telah dibuat, meski tanpa disadari," kata Kiai Hamdan akhirnya. Rahma menatap anaknya dengan bingung, sementara Salsabila mulai menangis pelan. Aku pernah mendengar suara itu dalam mimpiku. Dia bilang aku sudah menjadi bagian darinya." Rahma menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar. "Ini lebih dari sekadar batu. Mereka telah menandai Salsabila," bisik Kiai Hamdan. Kiai Hamdan mengambil segelas air ruqyah dan menyuruh Salsabila untuk meminumnya. Begitu air itu menyentuh bibirnya, tubuhnya langsung menegang. Dari mulutnya keluar suara asing. "Aku tidak akan pergi." Rahma terjatuh ke lantai. Tangannya gemetar melihat anaknya berubah seperti itu. "Kau tidak berhak atas anak ini. Pergi dengan izin Allah." Suara Kiai Hamdan menggema. Tubuh Salsabila bergetar hebat. Lalu sebuah jeritan panjang terdengar. Suasana tiba-tiba hening. Tubuh Salsabila melemas dan jatuh ke pangkuan ibunya. Mata Salsabila perlahan terbuka. Kali ini dengan tatapan yang lebih jernih. "Bu, aku merasa ringan. Aku tidak mendengar suara itu lagi," bisiknya. Rahma menangis dan memeluk anaknya erat. Bersyukur semuanya telah berakhir. Kiai Hamdan tersenyum tipis. "Alhamdulillah, ini pelajaran bagi kita semua." Rahma mengangguk. Hatinya penuh dengan rasa syukur yang mendalam. Jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milik kita, dan selalu berlindung kepada Allah, pesan Kiai Hamdan. Kini, Rahma dan Salsabila bisa menjalani hidup dengan tenang, tanpa bayangan ketakutan yang selama ini menghantui mereka. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Salsabila perlahan kembali normal. Ia kembali ke sekolah, bercanda dengan teman-temannya seperti sebelumnya. Rahma masih sering terbangun di tengah malam, takut jika gangguan itu kembali. Namun, sejak malam terakhir di pesantren, tak ada lagi suara-suara aneh atau mimpi buruk. "Bu, aku tidak merasa takut lagi," ucap Salsabila suatu malam. Rahma tersenyum dan mengusap kepala anaknya dengan lembut. "Alhamdulillah, Nak. Yang penting, kita selalu ingat untuk berlindung kepada Allah," jawabnya. Beberapa minggu kemudian, Rahma bertemu dengan seorang tetua desa. "Bu Rahma, aku dengar kau sempat pergi ke makam tua itu," kata lelaki tua itu. Rahma mengangguk pelan, merasa sedikit ragu untuk menceritakan semuanya. "Tahukah kau, batu hitam di makam itu bukanlah batu biasa," lanjut lelaki tua itu. Rahma terdiam, hatinya mulai berdegup lebih cepat. Konon, batu itu adalah penanda, dan siapapun yang mengambilnya akan dibayangi oleh penghuni makam tersebut, katanya dengan suara rendah. Rahma menggigit bibirnya, menyadari betapa besar kesalahan yang telah terjadi. Rahma kembali menemui Kiai Hamdan untuk menceritakan apa yang ia dengar. Kiai Hamdan mengangguk, seolah sudah menduganya sejak awal. "Ada banyak hal yang tak bisa kita lihat, namun keberadaannya nyata," ucapnya tenang. "Apa yang terjadi pada Salsabila adalah peringatan agar kita tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita." Rahma menunduk. Hatinya dipenuhi rasa syukur karena anaknya telah selamat. "Terima kasih, Kiai. Tanpa bantuan Kiai, mungkin kami masih dalam ketakutan," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Kiai Hamdan tersenyum. "Allah lah yang menolong kalian, aku hanya perantara." Sepulang dari pesantren, Rahma memeluk Salsabila dengan erat. "Nak, mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati dalam setiap langkah," katanya lembut.
Salsabila mengangguk. Wajahnya menunjukkan kedewasaan yang baru tumbuh dalam dirinya. Aku mengerti, Bu. Aku tidak akan pernah mengambil sesuatu yang bukan milikku lagi, ucapnya dengan suara pelan. Rahma tersenyum, merasa bangga dengan anaknya. Yang terpenting, kita harus selalu ingat untuk berdoa dan berlindung kepada Allah, lanjutnya. Salsabila tersenyum. Kini ia tahu bahwa dunia ini lebih luas dan misterius dari yang ia bayangkan. Matahari terbenam di ufuk barat, membawa warna jingga ke langit desa kecil mereka. Rahma dan Salsabila duduk di teras rumah, menikmati hembusan angin sore. Bu, apakah semuanya sudah benar-benar berakhir? Tanya Salsabila dengan ragu. Rahma menghela napas, lalu tersenyum. Jika kita selalu mendekat kepada Allah, tak ada yang bisa mengganggu kita. Salsabila mengangguk. Hatinya kini lebih tenang. Gangguan itu telah berakhir. Namun pelajaran yang mereka dapat akan selalu teringat. Malam itu, mereka tidur dengan damai, tanpa ketakutan yang dulu menghantui mereka. Rahma mengajarkan Salsabila sebuah doa sebelum tidur. Nak, sebelum tidur, bacalah ayat kursi. Insya Allah, tidak ada yang bisa mengganggumu. Salsabila mengangguk dan mulai membacanya dengan hati-hati. Ketenangan mulai menyelimuti hatinya. Tak ada lagi ketakutan yang membayangi. Allah selalu menjaga kita. Nak, jangan pernah takut, selama kita bersandar kepadanya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Salsabila tidur dengan nyenyak. Allah adalah sebaik-baik pelindung, gumam Rahma sebelum memejamkan mata. Buku terbuka, barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka ia akan dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh setan hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari. Beberapa tetangga mulai mendengar tentang kejadian yang menimpa Salsabila. Seorang ibu datang ke rumah Rahma, bertanya dengan wajah penuh kekhawatiran. Bu Rahma, bagaimana anakmu bisa selamat dari gangguan itu? Tanyanya. Rahma tersenyum. Kami berlindung dengan membaca doa dan melakukan ruqyah. Ruqyah? Sang ibu tampak penasaran. Ya. Ruqyah adalah bacaan ayat-ayat suci yang bisa mengusir gangguan makhluk tak kasat mata, jawab Rahma. Sang ibu mengangguk, menyadari bahwa banyak hal di dunia ini yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Buku terbuka, sesungguhnya Al-Quran itu adalah penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qiyas Al-Isra 82. Setelah kejadian itu, beberapa orang menyarankan Rahma untuk menemui seorang dukun. Mungkin saja ada sesuatu yang tertinggal, kata seorang tetangga. Namun, Rahma menggeleng tegas. Tidak, aku hanya percaya pada perlindungan Allah, jawabnya. Dukun hanya menyesatkan. Mereka mencari bantuan kepada sesuatu selain Allah, lanjutnya. Beberapa orang yang mendengarnya mengangguk setuju. Rahma merasa lebih kuat dari sebelumnya, karena ia kini lebih memahami ajaran agamanya. Buku terbuka, barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun, lalu membenarkan perkataannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hadis riwayat Ahmad Abu Dawud. Rahma menyadari bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari ujian hidup. Allah menguji kita untuk mengajarkan sesuatu, ucapnya kepada Salsabila. Apa yang kita pelajari dari semua ini, Bu? Tanya Salsabila dengan polos. Bahwa kita harus selalu bersandar kepada Allah, dan tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Salsabila mengangguk. Ia mulai memahami pelajaran berharga dari kejadian yang ia alami. Allah tidak akan memberi cobaan melebihi batas kemampuan hambanya, ucap Rahma. Dengan keyakinan itu, mereka siap melanjutkan hidup dengan penuh keimanan. Buku terbuka, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Qiyas Al-Baqarah 286. Malam itu, langit di desa terlihat lebih cerah dari biasanya. Rahma duduk di teras rumah, menatap bintang-bintang yang berkilauan. Salsabila duduk di sampingnya, bersandar di bahu ibunya. Bu, apakah kita akan mengalami kejadian seperti ini lagi? Tanyanya pelan. Rahma tersenyum dan mengusap kepala anaknya. Selama kita selalu berdoa dan berlindung kepada Allah,
Kita tidak perlu takut. Dan di bawah langit malam yang tenang, mereka tahu bahwa kegelapan tak akan pernah bisa mengalahkan cahaya. Tamat.